Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini kita kembali bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Joyo Diningratan. Bagi yang belum tahu, siapa nih mungkin asing ya sama saya atau sama kita? Nah, saya mau perkenalan dulu ya. Saya Kak Nova. Di sini Kak Nova ditemenin oleh Kak Johan, bisa melambaikan tangan, dan juga Kak Arya. Nah, kita bertiga akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, gimana kabarnya hari Minggu ini? Ada yang sedih? Atau ada yang penuh sukacita? Atau ada yang lagi sakit mungkin? Nah, tentunya kita harus tetap bersukacita karena kita bersama akan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, Kak Nova mau tanya, kira-kira di sini siapa dan adik-adik di rumah siapa yang sudah menerima panggilan Tuhan untuk beribadah sekolah minggu? Mari bersama kita katakan, ya. Siapa yang udah menerima panggilan Tuhan untuk memuji Tuhan bersama-sama? Mari bersama kita katakan, ya. Dan siapa yang sudah menerima panggilan Tuhan untuk nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama? Mari bersama-sama kita katakan, ya. Nah, kita sudah menerima panggilan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, untuk memuji Tuhan bersama-sama, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, kita mau pujikan, dengar dia panggil nama saya, ku jawab iya. Oke, kita mau pujikan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang kita bersama udah memuji Tuhan. Kita kalau dipanggil Tuhan beribadah sekolah minggu, kita memuji Tuhan bersama walaupun masih di rumah sama keluarga, nggak apa-apa, tetap harus sukacita. Kita harus tetap katakan, ya Tuhan, aku mau beribadah sekolah minggu bersama, aku mau memuji Tuhan bersama-sama. Meskipun masih di rumah, tapi kita semua tetap bersukacita. Tetap semangat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kak Nova hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati keluarga kami dengan kesehatan Tuhan, dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera di dalam kami dan juga keluarga kami. Ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji nama-Mu di Sekolah Minggu Online GKJ Joyo Diningratan. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, shalom adik-adik. Siapa yang hari ini sukacita? Boleh loncat ya, boleh loncat sambil katakan haleluya. Kak Nova tanya ya, siapa yang hari ini sukacita? Haleluya. Nah, sudah siap memuji Tuhan lebih lagi? Nah, tadi kan kita sudah menerima panggilan Tuhan. Kita sudah mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kalau gitu kita nggak boleh lelah memuji Tuhan. Kita nggak boleh lelah beribadah sama Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, jangan lelah. Gerakannya boleh ikutin Kak Nova. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya adik-adik? Pasti sudah semangat mau dengerin firman Tuhan. Nah, kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Endang. Kita undang masuk yuk Bu Endang. Monggo Bu Endang. Ya, selamat pagi Selamat Mbak pagi. Nova, selamat pagi Mas Arya, Mas Johan. Ya, selamat pagi untuk anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, dan membanggakan. Ya Mbak Nova iya, ya. Bu. Iya, anak-anak sekolah minggu Joyo Diningrat itu mantap, betul. Ya, selamat pagi dan kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini, dan kita semua akan menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, apa kabarnya untuk anak-anak yang di rumah? Semua sehat ya, dan sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengaturkan syukur, Tuhan berikan hari yang baru untuk kami, khususnya untuk anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Joyo Diningrat. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam setiap hari-hari yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Bapa, kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin di dalam sekolah minggu pada saat ini Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, mari kita akan siapkan hati, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambilkan dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Tetapi Bu Endang akan membacakan natsnya saja dari ayat 47 dan 48. Sudah siap Alkitabnya? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini natsnya dari ayat 47 dan 48. Ayat mulai dari 36 sampai 49 nanti anak-anak baca sendiri di rumah. Ya, baca sendiri atau bersama dengan adik kakak atau bersama dengan mama papa, bersama dengan eyang ya. Baca bersama-sama dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan tema sekolah minggu pada pagi hari ini adalah yuk kita bercerita kisah sukacita. Yuk kita bercerita kisah sukacita. Sebelum Bu Endang akan bercerita lebih lanjut, kita akan bersama-sama menyaksikan fragmen berikut ini. Sudah Lando, Tapi mereka kita harus terima kenyataan ini. Kalau kita melihat Tuhan Yesus dianiaya, disiksa seperti itu, memang hati kita, betul, kita harus, kita sungguh-sungguh tidak tega melihat Tuhan Yesus. Damai seperti sejahtera bagi kamu. itu. Loh, siapa? Siapa kamu? Siapa itu? Siapa itu? Kenapa kamu takut?
Kenapa ada keraguan-raguan di hatimu? Ini aku. Siapa? Siapa itu? Lihat tanganku. Jangan-jangan hantu. Lihat kakiku. Lihat. Lihat. Jangan-jangan Lihat tangan dan kakinya. Coba pegang. Coba pegang. Gimana? Iya, iya. Coba kamu lihat, kamu pegang tangannya. Betul. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit, betul. Tuhan Yesus telah bangkit. Ya puji Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus. Mari kita sebarkan berita ini. Mari. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Kita harus ceritakan kepada semua orang. Kebangkitan Tuhan Yesus harus kita ceritakan kepada setiap orang. Betul, yang kemarin disiksa, disalib, sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit di antara kita. Ya Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan fragmen tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya, anak-anak tadi melihat ya bagaimana ketika Tuhan Yesus datang dan mengucapkan salam damai, gitu. Para murid menjadi kaget, ya, menjadi kaget dan ketakutan karena Tuhan Yesus hadir di situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di situ dan bahkan para murid tidak percaya kalau Tuhan Yesus hadir di situ. Sampai kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini aku, ya, jangan takut, rabalah. Sampai seperti itu Tuhan Yesus meyakinkan para muridnya untuk meyakini bahwa Dia, Sang Juru Selamat, telah bangkit dari mati, telah bangkit pada hari yang ketiga seperti yang sudah dikatakannya ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, rabalah, ini aku. Para murid meraba tangan Tuhan Yesus, meraba kaki Tuhan Yesus, baru para murid percaya dan yakin, tidak takut lagi. Yang tadinya dikiranya hantu, ya, para murid menjadi ketakutan, gitu ya. Setelah para murid meraba tangan Tuhan Yesus, meraba kaki Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya, dibukakan pintu imannya, pintu hatinya, sehingga dia percaya betul. Dan dia mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga nanti Dia akan bangkit. Nah, anak-anakku, kedatangan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid itu mengandung makna, mengandung maksud, mengandung tugas selanjutnya untuk para murid. Ya, makna tugas panggilan tersebut yaitu bahwa para murid harus menanggapi kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan hidup dalam pertobatan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan kebangkitannya itu, dengan kematiannya di kayu salib. Dosa-dosa manusia telah diampuni dan kemudian tanggapan manusia, tanggapan para murid, tanggapan kita semua, kita harus hidup dalam pertobatan.
dalam hidup dalam pertobatan, kemudian kita menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang, ya, kepada semua orang, siapapun mereka, kita ceritakan akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan kabar sukacita ini. Itulah yang menjadi tugas para murid. Dan tugas para murid itu tentunya sekarang juga menjadi tugas kita semua, tugas anak-anak sekolah minggu semuanya, ya, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Ya, menceritakannya tidak hanya dengan Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tidak hanya dengan itu, tetapi mengabarkan akan kabar sukacita ini adalah dengan sikap hidup kita sehari-hari. Ya, kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kita semakin suka berdoa, kita semakin suka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, tentunya ya sesuatu hal yang baik. Misalnya tadinya anak-anakku malas bangun tidur, tapi tidak ada. Anak-anak sekolah minggu GKJ Joyo Dininggratan yang tadi dikatakan Mbak Nova tadi mantul, ya, mantap betul, ya, rajin semua, ya, rajin bangun pagi, ya, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama dengan Mbak Nova, dengan Mas Arya, dengan Mas Johan, ya, bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Itu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, ya, untuk kita memuliakan Tuhan. Dan itu artinya kita mengabarkan sukacita itu, kisah sukacita itu kepada semua orang. Jadi hidup dalam pertobatan, kita memulai hidup yang semakin baik, ya. Yang tadinya malas kita menjadi rajin, yang tadinya suka membantah pada orang tua, kita menjadi menurut, mentaati orang tua. Yang tadinya suka bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya, ya, ini sekarang tidak, kita harus damai dengan kakak adik, harus damai, ya, harus penuh kasih sayang, ya, sehingga kehidupan ini menjadi damai, sejahtera, menjadi sukacita. Dan orang-orang yang melihat kehidupan kita, ya, melihat itu loh, itu, ya, Mas Johan itu loh sekarang sergep loh, gitu ya. Sekarang dia baik hati loh, suka menolong dan tidak sombong, gitu ya. Itu perubahan di dalam kehidupan pertobatan. Nah, anak-anakku, sekarang kita menjadi faham, menjadi tahu bahwa kita memiliki tugas dan panggilan, yaitu mengabarkan kisah sukacita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita manusia, dan kita hidup dalam pertobatan, hidup semakin baik dan layak di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anakku, siap ya untuk kita hidup dalam pertobatan? Siap? Siap. Siapkah kita untuk menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang? Siap, puji Tuhan. Nah, semoga anak-anakku sekalian dapat menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku, marilah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa tugas dan panggilan kita akan berdoa, mohon bimbingan Tuhan dan mengucap syukur atas firman yang sudah diberikan pada kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, oh Tuhan, kami mengaturkan syukur atas
firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami menjadi mengerti, kami menjadi memahami apa yang menjadi tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu kami harus mengabarkan kabar sukacita ini kepada semua orang. Mampukan kami Bapa untuk kami menjalankan setiap tugas dan panggilan kami. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan tugas-tugas di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau menyertai kami senantiasa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Endang. Terima kasih, firman-Nya sangat memberkati kita semua. Amin. Saya, Kak Johan, Kak Arya, dan juga adik-adik di rumah semakin semangat memberitakan kabar sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Semangat. Terima kasih Ibu Endang, Ya. sampai bertemu di lain waktu. Amin. Mari adik-adik kita dadah-dadah sama Bu Sampai jumpa. Endang. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, pasti tambah sukacita ya. Nah, kita mau ungkapkan rasa sukacita kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, buat persembahan adik-adik sekolah minggu di rumah, nanti bisa adik-adik titipkan kepada orang tua masing-masing. Nah, nanti orang tua masing-masing akan membawanya setiap hari Minggu ketika beribadah untuk dimasukkan ke dalam kantong. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita mau persembahan, kita mau pujikan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Gak apa-apa ya adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa penutup. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena kami bersama-sama bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami masih harus sekolah minggu online di rumah masing-masing Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa semangat kami untuk memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau mensucikan persembahan kami, biarlah persembahan kami berguna untuk semakin memperluas kerajaan-Mu. Kau juga berkati Tuhan pihak-pihak yang mengelola persembahan kami sehingga bisa menggunakannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian penutup ya.
Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari bercerita tentang kabar sukacita. Nah, berarti tambah sukacita lagi ya? Iya dong. Nah, walaupun belum ketemu sama teman-teman sekolah minggunya yang di gereja, barangkali saat ini mengikuti sekolah minggu bersama kedua orang tuanya atau kedua kakak adik, kakaknya atau adiknya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama, boleh pandang wajah kakaknya, atau pandang wajah adiknya, atau pandang wajah ayahnya atau ibunya. Kita mau bersama-sama pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh nyanyi sambil pandang wajah kedua orang tuanya, atau kakaknya, atau adiknya. Bilang kalau ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, sampai jumpa kembali minggu depan adik-adik. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dan juga jangan lupa pakai masker di rumah. Kalau lagi sakit juga harus pakai masker, di luar rumah pakai masker, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan ya adik-adik, dan jaga jarak. Pokoknya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai nanti semuanya benar-benar membaik, kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman sekolah minggu di gereja. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.